sahabat DPRD Kota Yogyakarta. Kembali lagi di acara podcast DPRD bersama saya, Dian Novitasari, Wakil Ketua DPRD Kota Yogyakarta. Dan ada dua narasumber yang hadir pada kesempatan hari ini adalah dari Dinas Pertanian dan Pangan. Selamat sore Pak Yono, selaku Kepala Dinas Pertanian dan Pangan, dan Mas Krisma, beliau adalah pimpinan Komisi B yang pada sore hari ini akan membahas seputar korban di Kota Yogyakarta bebas ancaman PMK dan LSD. Kita mengetahui sebentar lagi umat Muslim khususnya di tanggal 29 Juni 2023 nggih, sidang isbat sudah ditentukan ya Pak? Sudah. Ya, pemerintah pusat artinya menetapkan tanggal 29 Juni 2023 merupakan hari raya Idul Adha, di mana umat Muslim bagi yang mampu disarankan, diwajibkan untuk berkurban. Maka dengan adanya ancaman PMK LSD, apakah nanti dari Dinas Pertanian dan Pangan bisa menanggapi ataupun sepanjang ini sudah ada pemeriksaan bagi pasar-pasar tiban yang khususnya menjual hewan kurban yang ada di Kota Yogyakarta. Nanti kita akan diskusi, ngobrol santai dengan para dua narasumber, khususnya dari Mas Krisma dan Pak Yono yang sudah hadir di depan kita. Apa nantinya yang bisa kita gali bersama supaya nanti tanggal 29 Juni 2023 kita momentum Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah bisa berjalan dengan lancar. Mungkin itu di awal permulaan dari podcast DPRD, nanti kita saling berdiskusi. Yang pertama mungkin dari Dinas Pertanian dan Pangan dulu ya Pak Yono. Monggo bisa disampaikan apa saja yang sudah dipersiapkan, yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Pangan, khususnya tadi ancaman PMK dan LSD ya Pak ya, yang mungkin isu yang sudah ada di lapangan. Monggo Pak. Terima kasih Ibu. Jadi persiapan kita sudah beberapa hari atau bulan yang kemarin, diantaranya yang pertama adalah kita sosialisasi edukasi kepada takmir masjid. Oh siap. Di perkementerian kita lakukan. Takmir masjid ini penting karena kita tidak sekedar kaitannya dengan penyakit hewan, tetapi ada istilah di kami yang namanya keserawan, kesejahteraan hewan. Keserawan. Ya, keserawan itu diantaranya bagaimana memperlakukan hewan sampai kemudian ketika hewan kurban itu disembelih itu ya tidak secara ikhlas gitu loh, yang secara ikhlas memberikan ini ya Pak, untuk disembelih untuk dijadikan kurban. Oleh sebab itu kita ke kementerian sudah melakukan edukasi kepada takmir-takmir, kepada panitia, bagaimana tata caranya dan lain sebagainya. Yang kemudian kita juga ada workshop diantaranya juga kepada takmir masjid dan kepada sekolah-sekolah atau kantor-kantor yang akan mengadakan penyembelihan hewan kurban. Nah ini kalau yang workshop ini pakai praktek, kita membeli hewan kurban, membeli hewan, kemudian kita ajari mereka cara merobohkan, cara memotong, cara menguliti dan seterusnya sampai pada memeriksa bagian-bagian atau organ-organ daripada hewan itu apa saja yang perlu diperhatikan. Nah, memasuki di tahun Hijriah 1444 ini agak lebih istimewa daripada tahun kemarin. Tahun kemarin hanya ada PMK, penyakit mulut dan kuku. Tetapi pada tahun 2023 ini ya penyakitnya bertambah, namanya LSD itu. Penyakit kulit yang gampangnya lah trotol, bercak-bercak di kulit sapi khususnya. Ya, itulah kondisi kita. Oleh sebab itu kita mesti berhati-hati kepada masyarakat, kepada takmir atau kepada sohibul korban yang mau membeli, mengadakan sapi maupun kambing atau domba. Itu harus berhati-hati, lebih berhati-hati lagi. Nah, salah satunya adalah karena di Jogja ini
Jogja itu hanya punya sapi itu sekitar 110 ekor. Yang siap untuk artinya sudah usianya memenuhi, kemudian memenuhi syariat itu kira-kira hanya 45 ekor. Jadi pada kebutuhan tahun kemarin di data kita kan ada sapi aja 2000. Betul, Pak. 2000 lebih kan? Ya, 2000 jadi kurangnya sangat banyak. Kurangnya sangat banyak. Oleh sebab itu kan harus mendatangkan dari luar daerah. Dari luar daerah. Nah, luar daerah ini harus hati-hati. Kami sarankan yang pertama, ya meskipun luar daerah tapi jangan jauh-jauh gitu. Luar daerah tapi yang Bantul atau Gunung Kidul atau Sleman gitu, kita berharap seperti itu, dan harus dilengkapi dengan surat keterangan kesehatan hewan gitu. SKKH, surat keterangan kesehatan hewan. Dan surat keterangan kesehatan hewan ini sebenarnya bukan hanya masa masa korban lah. Masa korban. Iya, harusnya seterusnya ya, seterusnya harus ada seperti itu. Harus ada surat keterangan kesehatan hewan. Baik Pak Yono, tadi menarik sekali yang disampaikan oleh Pak Yono terkait kondisi antisipasi preventif dari Dinas Pertanian dan Pangan yang sudah dilakukan, bahkan sampai istilahnya sosialisasi kepada takmir, bahkan masjid-masjid yang mungkin akan melakukan pemotongan hewan kurban itu sendiri ya Pak ya. Artinya hal-hal yang sudah diantisipasi agar tidak tadi terjadi adanya bebas ancaman PMK dan LSD itu terminimalisir ngaten. Jadi yang jelas adanya stok minim Pak. Tadi yang perlu saya garis bawahi, stok minim hewan kurban, karena di kota Yogyakarta itu 110 sapi. Hanya ada sekitar 110 ekor sapi. Iya, ekor sapi. Ya, ternyata ada sapi perah, sapi betina, pedet. Pedet gitu. Tapi yang sudah memenuhi syarat sekitar 40-an hanya ekor, 40-an sekian. ekor, Nah, ya. itu tadi sudah disampaikan mungkin akan didatangkan dari daerah-daerah sekitar. Nah, itu standarnya harus mendapatkan surat keterangan hewan. Itu artinya dari kita kembali ke adanya banyaknya pasar tiban itu tadi Pak. Itu berarti pedagang-pedagang yang saya katakanlah karena pasar tiban ya artinya temporer ya Pak ya. Itu juga harus diedukasi. Betul. Jadi mereka sudah kita periksa. Kita sudah ketemu sampai hari ini ada 19 lokasi kalau nggak salah. 19 lokasi. Padahal tahun kemarin itu ada 54. Jadi masih banyak lagi kalau kelihatannya minggu-minggu ini akan bertambah lagi. Itu kan kita periksa semua gitu. Ya memang ada yang kemudian ada sakit-sakit ringan, misalnya saja matanya mata kuning ya, mata kuning. Ya, katarak ya Pak ya. Ya, mirip-mirip kayak gitu tapi itu kambing atau itu ada kayak ada gitu. Ya? Ya, ada. Tapi itu bukan penyakit yang kemudian istilahnya zoonosis. Zoonosis itu penyakit hewan yang bisa menular kepada manusia. Itu tidak, itu tidak. Ya, itu. Jadi alhamdulillah belum ditemukan hewan-hewan korban yang dijual di pasar tiban itu yang kemudian membahayakan kepada manusia lah. Ya, terima kasih Pak Yono, tadi menarik sekali informasi yang sudah disampaikan. Artinya bagi penduduk kota Yogyakarta atau para sohibul kurban ya, baik karena sosialisasi ini juga disampaikan atau diberikan tidak hanya ke takmir ya, tapi ke para sohibul kurban yang nantinya harapannya informasi yang disampaikan melalui masjid-masjid sekitar bisa menjadi pegangan seandainya kita sebagai sohibul kurban akan membeli hewan kurban. Nah, di sini saya ingin menanyakan kepada Mas Krisma selaku wakil masyarakat yang ada di DPR Kota Yogyakarta, khususnya Komisi B, salah satu pimpinan Komisi B, di mana mitra dari Dinas Pertanian dan Pangan, terkait hal-hal yang mungkin secara kacamata masyarakat terkait tadi baru masih ada 19 pasar tiban yang terdata. Seandainya itu besok semakin mendekati Idul Korban atau Idul Adha, itu akan semakin banyak. Nah, itu kira-kira wakil masyarakat atau DPRD akan berkolaborasi dengan dinas ataupun akan action seperti apa untuk terlibatnya langsung?
Yang pertama ini legislatif nanya legislatif. Moderator. ini dewan juri saya. Ya, gini Bu Dian. Jadi yang pertama memang perlu kita pahami bersama bahwa memang setiap perayaan hari besar umat Islam, baik itu Ramadan, terus nanti Idul Fitri, lalu jelang Lebaran besar atau Idul Adha, nanti sampai dengan Idul Adha, itu membawa rezeki bagi masyarakat. Jadi kalau pasar tibanya ketika Ramadan itu jualan makanan, takjil. Kalau pasar tibanya jelang Idul Adha itu jualan hewan kurban. Nah, terus yang kedua, betul tadi apa yang disampaikan Pak Yono, tentu kita yang pertama harus mengedukasi pelaku-pelaku usaha pasar tiban hewan kurban ini, sehingga misalnya apa saja sih ciri-ciri misalnya hewan kurban yang berpenyakit. Nah, terus terkait tadi sertifikasi kesehatan hewan, dan nanti tentunya sampai dengan mengabarkan kepada calon pembeli bahwa ini sudah terstandarisasi, ini tidak ada ciri-ciri penyakit hewan tertentu dan lain sebagainya. Terus yang ketiga itu ketika nanti proses penyembelihan di masjid-masjid. Nah, tentu juga perlu dikabarkan bagaimana standar higienitasnya, lalu standar penyembelihan yang sesuai dengan syariat, dan memang apa-apa saja yang harus diperhatikan oleh takmir-takmir masjid di wilayah Kota Yogyakarta. Tapi pada prinsipnya tadi yang perlu kita garis bawahi, kabar gembiranya adalah setiap perayaan hari besar umat Islam ini menjadi rezeki masyarakat Kota Yogyakarta. Menarik Mas Krisma yang sudah dari kacamata wakil masyarakat nih Pak Yono. Tadi yang sudah disampaikan Pak Yono, ada 19 pedagang atau istilahnya yang tadi pedagang kontemporer, yaitu terkait pasar tiban. Dan kedepannya akan ada tambahan lagi ya Pak ya? Kemungkinan bisa seperti itu? Sangat dimungkinkan. Karena di tahun 2022 saja Pak Yono menyampaikan tadi sekitar kurang lebih hampir 50-an, 54. Padahal tahun kemarin ada ancaman PMK ya Pak, yang cukup serius, cukup serius. Itu ada 54 pedagang. Dengan dilakukan pemeriksaan itu, apakah secara maraton seandainya nanti tiba-tiba muncul tadi Pak, pos-pos penjualan hewan kurban, karena seperti yang kami ketahui, sepertinya dengan pos-pos pasar tiban yang muncul yang nantinya akan menjelang Idul Adha itu sebenarnya sentralnya kan sama, cuma dia agak diperluas gitu. Itu apakah juga perlu secara masif juga dilakukan oleh dinas? Ya, jadi kami ketika datang ke pasar tiban itu pasti harus meninggalkan jejak. Meninggalkan jejak itu tidak sekedar kemudian, tapi ada catatan-catatan yang kita berikan kepada mereka. Satu, itu jadi ada mungkin perlu diperluas karena ada standarnya memang untuk hewan domba atau kambing itu berapa meter persegi itu ada, sapi berapa dan lain sebagainya. Kemudian kita harus memberikan catatan bahwa kalau ada ternak yang sakit itu harus dipisahkan. Ya, jadi ada tempat untuk memisahkan itu kita harus meninggalkan jejak dengan catatan-catatan yang harus mereka tindak lanjuti. Termasuk sebetulnya pedagang tiban ini termasuk juga mungkin dianggap sebagai PKL juga bisa. Oleh sebab itu kita sarankan untuk ke Kementerian untuk mengurus perizinannya gitu. Itu. Tetapi sebelum itu dilaksanakan, teman-teman dari ketertiban dari dinas Satpol PP juga melakukan penertiban kaitannya dengan tertib berjualannya saja. Gitu ya. Karena kan biasanya di ini ya Pak,
di trotoar gitu dan itu. Meninggalkan jejaknya tuh masih agak baunya gitu apa namanya. Betul. Kita mengetahui sering kotorannya dan lain sebagainya setelah Idul Adha itu selesai biasanya meninggalkan jejaknya seperti itu nih Pak nggih. Itulah yang jadi tugasnya Satpol PP diantaranya itu. Artinya boleh berjualan tapi dengan ketentuan atau aturan-aturan yang sudah ditetapkan ngaten. Jadi Mas Krisma menyambung ke Mas Krisma tadi sudah menyampaikan namanya hari rayaan umat Islam baik itu Idul Fitri maupun Idul Adha ya itu sebagian dari rezeki bagi masyarakat tapi tetap harus melakukan kaidah-kaidah yang sesuai dengan tertib ketertiban umumnya istilahnya gitu ya Pak ya. Lalu ini mungkin Mas Krisma bisa menyampaikan contoh untuk Dinas Pertanian dan Pangan khususnya terkait apakah ada hal-hal yang mungkin secara kolaborasi antara DPRD dan Dinas Pertanian dan Pangan terkait nantinya action di saat Idul Adha itu berlangsung mungkin itu nanti. Kalau pakai bahasa sidak kayak lebaran yang bahasa sidak ya pengawasan lah bahasanya pengawasan tinjauan lapangan ke tadi pelaku penjual hewan kurban gitu karena kan hewan kurban ini gini Bu Dian datangnya kan nggak berbarengan jadi betul. Ada yang sudah sekarang datang ada yang nanti H-min seminggu baru datang ya kan. Terus ada H-3 baru datang ke tempat-tempat penjualan tadi. Juga kami kan juga melihat yang selama ini terjadi pembeli hewan kurban ini biasanya juga menitipkan ke pelaku-pelaku usaha pasar tiban tadi. Tidak langsung diambil ya. Tidak langsung diambil, melainkan dititipkan dulu sampai nanti hari H, Mas tolong diantar ke masjid gitu. Setelah nanti malam takbiran misalnya. Nah, perlu juga selain edukasi terkait hewan kurban yang datang harus sehat, juga harus mengedukasi bagaimana merawat hewan kurban sampai hari H Idul Adha. Karena juga rata-rata, kemudian kalau dalam pantauan kami, pasar tiban ini pelaku usahanya itu bukan peternak kambing dan sapi yang setiap hari melakukan aktivitas itu. Biasanya ya cuma dadaan, kadang sekumpulan anak-anak muda 6-10 orang begitu, wis bantingan, kulak wedhus, kulak sapi di satu tempat terus dijual di Kota Yogyakarta, sehingga itu juga perlu edukasi bagaimana cara merawat hewan kurban sampai nanti dengan sampai ke hari H dengan cara-cara yang sesuai dengan standar kesehatan hewan. Menurut Mas Krisma, apakah perlu mengedukasi bagi masjid-masjid yang sudah memiliki data sohibul kurban ya Pak ya, kan tentunya ini kan sudah masif Pak, nggak mungkin besok Idul Adha terus sekarang baru beli sapi kan nggak mungkin. Nah jadi yang khususnya bagi masjid-masjid besar yang ada di Kota Yogyakarta untuk bisa mendorong mungkin menitipkan atau menyembelih di hewan kurban itu perlu tidak secara masif harus disampaikan ke masyarakat gitu. Menitipkannya di tempat itu tadi tempat-tempat penjualan atau gimana? Ke RPH. Oh, ke RPH. Kita juga ada sedikit perbedaan pandangan di masyarakat. Kadang masyarakat itu juga karena memiliki argumentasi tertentu sehingga enggan juga menitipkan ke RPH. Nah, ini yang kita harus cari solusinya bersama. Sebenarnya kenapa sih masyarakat kok terus belum bisa misalnya mempercayakan baik dari mulai penitipan sampai penyembelihan di rumah pemotongan hewan yang dikelola oleh dinas, atau mungkin memang lebih ada kebanggaan nek dititipin ning masjid karena diumumke ya sohibul kurban atas nama Pak Yono, sohibul kurban atas nama Budian. Nah, kalau di RPH kan
yo diumumkan mungkin sama Pak Yono gitu, tapi kan yang dengar bukan tetangganya. Bukan tetangga sekelilingnya. Itu juga bisa jadi. Siap. Seperti itu. Nah, kita ini perlu cari, mungkin nanti Dinas Pertanian Pangan ke depan melakukan kajian dan survei lah terkait dengan ini apa kesimpulannya. Sampai sekarang itu masyarakat itu ya masih kurang minat. Bukan tidak minat semuanya ya, masih kurang minatnya untuk menitipkan ke RPH dan melakukan penyembelihan hewan kurban di RPH. Karena kan ini kenapa saya menanyakan itu Mas Krisma, Pak Yono, karena kita mengetahui karena ada isu penyakit tadi ya Pak ya, PMK dan LSD, dan kenapa itu saya anggap penting, tapi ya karena memang PMK dan LSD berefek ya Pak ya, kalau seandainya itu memang ditemukan. Dan tadi kealpaan ya 100% kan milik Allah ya Pak ya, 95% seandainya rodo kelangan enggok itu ada ditemukan hewan yang secara kondisi, karena kan tadi masif ya Pak, semakin Idul Adha itu akan digelar pasti hewan kurban itu akan datang mungkin dari wilayah lain, mboten PY atau tidak laku terus dibuang di kota Jogja. Ya itu kan harus diantisipasi juga, perlu diantisipasi karena kan kebutuhan hewan kurban saja untuk tahun kemarin hampir sekitar 2.000 ya Pak ya. 2.000 sapi. Jadi kami terutama di DPRD selaku wakil masyarakat juga sama-sama bekerja sama dengan Dinas Pertanian dan Pangan tentunya untuk mengantisipasi itu. Memang tadi benar yang disampaikan oleh Pak Mas Krisma, bahwa ada kebanggaan sendiri saat disampaikan oleh takmir saat mau disembelih korban tersebut. Termasuk siarnya kan. Siarnya. Jadi bukan masalah trust issue ya Pak ya, terkait harus disembelih di RPH, tapi yang jelas tadi siarnya, karena memang ya mungkin secara masif menyampaikan kepada takmir, panitia korban supaya tadi menyembelih tidak menyakiti dan lain sebagainya. Bahkan tadi harus masif juga harus menyampaikan seandainya itu memang melihat hewan kurban itu kondisinya memang semakin menurun dan lain sebagainya, ya segera lapor ke Dinas Pertanian dan Pangan, seperti itu nih Mas. Jadi ya harus hulu hilir itu harus kerjasama, tidak hanya dari Dinas Pertanian dan Pangan yang mungkin saya nambahin Mas Krisma tadi, jadi bukan masalah kemudian masyarakat itu tidak mau memotongkan hewan kurban ke RPH, tetapi kapasitas RPH sendiri yang tidak mampu. Kalau di masyarakat sapi 2.000 nggak mungkin. Kami kemampuannya hanya 75 ekor semalam. Iya. 75 ekor. Jadi kalau 4 hari ya, hari H dan hari Tasrek, hari H nggak mungkin. Karena hari H mulainya pagi, pasti jam 8 pagi baru mulai. Betul. Paling siang hari udah capek semua, udah istirahat gitu. Soalnya yang potong juga manusia ya Pak. Tidak lebih dari 50. Baru hari kedua itu bisa kita mulai malam hari. Sampai pagi, siang hari itu ya sekitar 75 gitu. Artinya kalau 2.000 dibagi sekian aja udah berapa hari? Oleh sebab itu yang kita sarankan untuk dipotong di tempat kami adalah takmir atau panitia korban yang tidak mempunyai tanah lapang yang mencukupi gitu untuk bisa melakukan dilakukan saja, lebih baik dilakukan di RPH tentunya. Nanti kan kemudian tinggal dibawa pulang itu ya masih dipotong jadi 6 bagian sapi misalnya, itu dipotong 6 bagian, jadi di masjidnya atau di musolanya itu masih bisa ngumpulkan ibu-ibu terus bagi-bagi kecil-kecil. Iya, sebetulnya tetap guyup ya Pak. Tetap guyup ya. Tetap diumumkan nanti. Karena kalau dipotong kecil-kecil ya nanti tambah waktu lagi ya Pak ya. Kalau kami nggak mampu. Nggak mampu ya. Jadi artinya secara kondisi tadi Pak Yono sudah sangat detail menyampaikan bahwa memang pemotongan hewan kurban tidak terus sampai diplastiki gitu, karena itu butuh waktu. Dengan satu malam aja 75 ekor ya Pak ya. Jadi nggak mungkin dengan kondisi hari Idul Adha yang, dan nggak mungkin kan menyembelih kok sebelum Idul Adha kan juga nggak mungkin juga. sebelum sholat Id. Sebelum sholat Id. Jadi itu baik pemirsa khususnya yang sering menyaksikan podcast DPRD Kota Yogyakarta, banyak hal yang sudah disampaikan khususnya terkait bagaimana nantinya kita sama-sama untuk bisa menyikapi nantinya kurban di Idul Adha
atau 1444 Hijriah tanggal 29 Juni 2023 nanti banyak edukasi yang sudah disampaikan dari Dinas Pertanian dan Pangan, sangat masif ya Pak ya, bahkan sudah disampaikan ke lini kementerian-kementerian atau kecamatan-kecamatan yang ada di Kota Yogyakarta. Nanti harapannya bagi yang secara kondisi kewilayahan tidak memiliki tanah yang lapang untuk menyembelih, biasanya untuk hewan sapi ya Pak ya? Sapi bisa, kambing bisa. Sapi bisa, kambing bisa. Monggo bisa mendaftarkan ke RPH milik pemerintah Kota Yogyakarta, khususnya di Dinas Pertanian dan Pangan. Jadi seperti itu ya Pak ya. Okay. Mungkin terakhir dari Pak Yono, saran atau mengajak masyarakat untuk berkurban gitu, atau bagaimana? Jadi begini, sebetulnya masih panjang cerita kurban itu, karena kami juga pada H-1, jadi sore gini, siang, sebelum malam takbiran itu kami menerjunkan sekitar 250 petugas. Oh gitu. Ya, yang dibantu oleh Fakultas Kedokteran UGM. Tapi temporer kedokteran Pak ya? Hewan. Artinya itu petugas sebanyak itu hanya pas posisi H-1 kolaborasi kami akan mendatangi seluruh tempat yang akan dipakai untuk penyembelihan hewan kurban. Oh iya. Yang pertama adalah memeriksa hewan kurbannya kalau sudah datang. Yang kedua, kita memberikan advice planning kaitannya dengan layoutnya. Oh, caranya dan sebagainya. Ya, sepertinya karena hewan kurban itu tidak boleh berdekatan dengan tempat pemotongan sebelum itu. Jadi kalau melihat temennya dipotong itu stres itu dampaknya dagingnya alot dan lain sebagainya. Oh, itu memang benar Pak? Iya. Oh betul. Tak pikir itu isu Pak. Iya betul. Ternyata benar. Terus kan kenceng-kenceng. Kira-kira itu. Jadi ya H-1 kami akan periksa gitu dengan teman-teman dari Fakultas Kedokteran Hewan. Kemudian kami pas hari hanya kami juga turun lagi untuk memeriksa hewan yang sudah dipotong. Jadi kita periksa apakah cacing hati, apakah ada limpanya, dan lain sebagainya, paru-parunya dan seterusnya kita periksa. Karena ini kan bukan hanya untuk urusan PMK dan LSD ya Pak ya, tadi cacing hati juga perlu dicermati. Siap. Jadi layout itu bahkan sampai disampaikan ya ke panitia kurban atau takmir yang nantinya akan melakukan kurban di tempat ya. Jadi tidak boleh caranya, kita ajari juga caranya bagaimana merobohkan sapi dan lain sebagainya. Kalau dulu kan merobohkan sapi digeret-geret orang banyak sampai buntutnya ditarik-tarik ya, gitu Pak, kan. ya. Sekarang kan itu nggak boleh. Nggak boleh menyakiti stres namanya. menyakiti. Ya, siap. Terima kasih Pak Yono, ini banyak banget yang disampaikan. Yang jelas Mas Krisma jangan kalau belum paham cara merubuhkan sapi jangan ikut-ikutan merubuhkan ya Pak. Mah kontal mungkin gitu. Jadi kalau mah kontal nanti malah salah yang jadi korban. Biar dia yang korban perasaan aja Pak, sering. Mungkin dari Mas Krisma apa nih saran-saran bagi masyarakat khususnya di wilayah Kota Yogyakarta untuk kita di pekan depan akan bersama-sama merayakan Idul Adha 1444 Hijriah supaya lebih memaknai, jadi merayakan dengan penuh gembira, kita bisa tentunya saling berbagi untuk tetangga kanan kiri kan, dari situ kan nanti semua bisa merayakan. Mungkin bisa disampaikan apa nih yang perlu pesan bahagia lah ya dari DPRD. Yang pertama, kita umat Islam tentunya harus berbahagia menyambut hari raya Idul Adha ini, karena ini peristiwa penting juga dalam agama kita. Juga bagi yang memang sudah mampu, kami juga menganjurkan untuk segera mendaftarkan menjadi Shahibul Kurban di masjid. Jangan malah pura-pura nggak mampu. Pura-pura dapat kupon ya. Kupon kanan kiri. Malah antri kupon. Tidak beli kambing tapi beli tusuk. Beli tusuk sama areng Pak. Terus yang kedua tadi bagi rekan-rekan sekalian yang saat ini membuka depo-depo penjualan hewan kurban di wilayah Kota Yogyakarta,
agar terus mengikuti, mengupdate arahan dari Dinas Pertanian Pangan dan Pangan Kota Yogyakarta, agar supaya kita juga bisa menyediakan hewan kurban yang sehat, yang bebas daripada penyakit, khususnya penyakit PMK tadi. Terus yang terakhir bagi takmir masjid itu juga ikuti standarisasi penyembelihan, lalu tidak boleh menyakiti yang tentunya tadi. Tidak boleh menyakiti tadi. Dan tim yang nantinya akan bertugas dalam penyembelihan itu ya juga harus mengikuti standar yang sudah diberikan oleh Dinas Pertanian dan Pangan, tentunya. Ya, harus ikut briefingnya juga, harus ikut pelatihannya juga. Jangan asal waton cah nom sing kuat melu bantu ya. Rubuh-rubuh. Itu harus benar-benar mengikuti standar yang berlaku dan supaya jadi barokah bagi kita semua, dan tadi dagingnya ora alot karena hewan kurbannya stres. Baik. Kira-kira begitu Bu Dian. Tentunya tadi yang bisa harus kita cermati bersama dan patuhi bersama juga layout ya Pak ya. Layout saat penyembelihan, jangan nanti saat hewan tersebut disembelih, seandainya itu tidak di RPH ya Pak ya, di tempat lokasi. Di luar RPH. Di luar RPH ya tadi, jangan terus pas temennya atau korban yang satu sudah disembelih terus yang masih hidup itu melihat ya Pak ya. Itu ternyata hewan kurban juga punya perasaan ya, juga bisa sedih ya gitu ya Pak. Tidak aja manusia ya Pak yang bisa sedih, ternyata hewan kurban juga bisa merasakan. Kadang memang benar ya Pak, itu ada nangis gitu ya Pak ya, lihat sapi nangis itu ternyata memang benar ada hewan kurban yang nantinya bisa stres melihat teman mungkin ya waktu mendekati kan tidur bareng, makan bareng ya toh Pak. Kan kita nggak bisa tahu ya Pak dia ngobrol apa saat ngunyah itu tumbuh-tumbuhan rumput-rumputan yang disediakan oleh panitia kurban, tapi yang harapannya nanti sampai akhir dan kurban itu dibagikan kepada masyarakat, kepada tetangga kanan kiri. Itu Mas Krisma tadi menyampaikan barokah untuk semua dan istilahnya bisa benar-benar dimanfaatkan dengan baik, yang khususnya bagi tetangga yang mungkin kurang mampu juga bisa benar-benar merasakan kurban ini adalah bagian dari ibadah gitu. Mungkin itu yang saya selaku moderator Pak, moderator yang harapannya terkait podcast untuk menghadapi kurban Idul Adha 1444 Hijriah 29 Juni 2023 ke depan, kita bersama-sama bisa saling memaknai arti kurban itu sendiri. Saya atas nama DPRD Kota Yogyakarta, Dianogita Sari dan Mas Krisma selaku pimpinan Komisi B dan Pak Yono Kepala Dinas Pertanian dan Pangan, harapannya ini nanti bisa menjadikan sebuah informasi yang baik untuk pemirsa setia podcast DPRD Kota Yogyakarta. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.